Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi Scary Tarot. Hal-hal yang berkaitan dari supranatural, tak kasat mata, atau hal-hal menarik dari ilmu pengetahuan akan Kevin sampaikan di program acara ini ya. Dan ini temanya tentang memelet seseorang dengan media foto. Apakah sahabat kebahagiaan bisa memelet seseorang dengan media foto tanpa perlu meminta bantuan kepada seorang praktisi, dukun, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah bisa. Lalu bagaimana caranya di sini? Kita akan menerapkan yang namanya ilmu Law of Attraction atau hukum tarik-menarik di sini. Apakah kita bisa menarik energi seseorang yang kita sukai, yang kita cintai lewat media foto tanpa perlu kekuatan magic dari dukun dan lain sebagainya? Kita bisa menerapkan ini semua ya sahabat kebahagiaan, karena yang Kevin sampaikan di sini berdasarkan sisi kepercayaan kalian terhadap Law of Attraction. Hukum fisika ya sahabat kebahagiaan, hukum tarik menarik di sini kita bisa terapkan itu semua ketika mungkin sahabat kebahagiaan berada di posisi kerinduan, kalian lagi galau banget, pengen banget mendapatkan seseorang, cintanya ditolak, atau mungkin juga dia tidak pernah nurut apa mau kamu di sini. Apakah kita bisa menggunakan di sini semua? Jawabannya bisa banget ya. Nggak ada bantuan magic, nggak ada bantuan kodam, nggak ada bantuan istilahnya adalah hal-hal gaib ya. Walaupun di sini tatanan meja Kevin itu seram-seram ya, ada Elizabeth tengkorak di sini, tapi ini hanya sebatas entertainment ya. Jadi yang bilang-bilang, "Yuduh kayak dukun nih tampilannya." Waduh, kalian berarti nggak tahu yang namanya entertainment. Oke. Oke sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembahasan kita kali ini ya, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar Kevin semakin semangat untuk nge-share ilmu-ilmu yang mungkin bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tentang kemampuan diri kita, kemampuan tentang pribadi kita, bahwa kita sebenarnya memancarkan sebuah energi tersendiri dan kita bisa bermain energi tersebut untuk menarik seseorang. Namanya adalah Law of Attraction ya. Apakah kita bisa narik seseorang dengan mudah? Ini tergantung bagaimana teman-teman ini bisa memfokuskan diri ketika memvisualisasikan orang yang ingin kamu targetkan di sini. Lalu caranya apa saja? Apakah ada bahan-bahan khusus yang mungkin kita gunakan? Gampang banget loh sahabat kebahagiaan. Kalian tuh nggak perlu pakai dupa, nggak perlu pakai hio, kembang 7 rupa, lain sebagainya, nggak usah. Yang perlu kalian gunakan itu adalah fotonya dia, yaitu foto terbaru. Foto terbaru itu energinya kurang lebih sekitar 1 minggu ya, 1 minggu yang lalu itu bisa kalian gunakan di situ. Syarat pertama, kalian harus punya fotonya dia, doi ya, istilahnya adalah doi, orang yang kamu taksir di situ. Kamu harus punya fotonya dia, baik dicetak ataupun dari handphone. Nah, dari foto itu kita bisa menarik energinya dia dengan kekuatan Law of Attraction. Apa sih Law of Attraction? Kemarin Kevin sempat bahas ya tentang frekuensi diri kamu dengan seseorang di luar sana. Kalau misalkan sering nonton channel YouTube-nya Kevin, pasti tahu caranya bagaimana. Dan ini ada beberapa metode yang mungkin bisa Kevin terapkan ke kamu ya. Oke, cara yang pertama, sediakan fotonya dia. Apakah kalian sudah punya foto pasangan kalian atau enggak ya? Nanti kita bisa praktekkan bersama-sama. Sebagai contoh, misalkan ya, ini ibarat kata ini fotonya si doi ya. Misalkan kekasih Kevin atau orang yang ingin Kevin gunakan di sini untuk menvisualisasi menarik energinya dia. Misalnya nih ada foto cewek nih, incerannya Kevin, tapi Kevin ditolak terus. Terus di saat ngejalin hubungan gagal terus sama dia. Bagaimana caranya? Sediakan fotonya di depan mata kalian seperti ini, atau mungkin juga dari handphone juga bisa. Kemudian berilah sebuah perintah untuk sahabat kebahagiaan. Perintahnya bagaimana? Yang penting ya kondisi kalian itu fit, kondisi kalian itu lagi bahagia. Nggak boleh kalian itu lagi nggak bahagia, lagi sedih, lagi galau, lagi kecewa, nggak boleh. Frekuensi sahabat kebahagiaan itu harus tinggi. Artinya apa? Frekuensi kamu itu harus bahagia, harus stabil. Kalau misalnya nggak stabil, ini cara yang akan Kevin terapkan dari Law of Attraction ini gagal. Lebih baik usahakan sahabat kebahagiaan dalam kondisi netral, dalam kondisi bahagia. Oke, setelah di sini ada fotonya dia, kalian tatap, atau ini dari layar handphonenya dia, kalian tatap dan bayangkan dirinya dia itu benar-benar ada di pikiran kamu.
Bayangkan diri dia ada di pikiran kamu. Misalkan kalian sebut namanya ya. Misalkan dia namanya adalah Kevin. Oke. Namanya adalah Kevin ya di sini ya. Bayangkan foto ini adalah Kevin. Bayangkan tatap foto tersebut ya, tatap foto tersebut, visualisasikan ya dari foto itu dan berilah sebuah perintah. Apa sih perintahnya di sini? Perintahnya cukup sederhana. Perintahnya yang ingin sahabat kebahagiaan sampaikan adalah kamu, Kevin misalkan di sini. Kamu, hey Kevin, kamu adalah orang yang benar-benar mencintai aku. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku di sini. Kamu satu-satunya orang yang tulus mencintai aku di sini. Dan kamu selalu mengikuti apa perintahku. Berilah perintah-perintah apapun yang sahabat kebahagiaan inginkan di situ ya. Bisa bervariasi apapun keinginan kalian. Berilah perintah tersebut dan visualisasikan terhadap foto. Visualisasikan terhadap foto tersebut. Misalkan kamu menginginkan dia itu nurut kamu. Kamu menginginkan dia itu balas chat kamu, itu boleh. Hari ini kamu berada di perintahku dan kamu nurut banget sama aku. Hey Kevin yang ada di foto ini ya. Hey Kevin, kamu nurut sama aku dan sekarang kamu akan balas SMS aku, WA aku. Oke, Kevin ulang ya, gak boleh ada kata bakalan. Oke, nanti ada beberapa kata yang gak boleh kalian ucapkan ya. Sahabat kebahagiaan harus yakin banget. Sorry Kevin ulangkan. Misalkan ini fotonya Kevin ya, WA kalian atau komunikasi kalian diblokir. Usahakan sahabat kebahagiaan lagi bahagia ya. Hai, sebut namanya dia Kevin. Hari ini kamu balas WA aku. Kamu gak bisa hidup tanpa komunikasi dengan aku. Kamu terikat oleh hubungan aku dan kamu di sini. Kamu nggak bisa satu hari pun tanpa kabar dari aku. Dan kamu nggak bisa hidup tanpa aku di sini. Nah, afirmasikan hal tersebut. Keinginan kalian apa? Dan kata-kata yang nggak boleh sahabat utarakan, itu mungkin ada kata-kata yang sifatnya adalah sedikit memerintah terlalu keras ya, seperti bakalan itu nggak boleh. Bakalan terus harusnya itu penuh dengan penekanan, itu juga nggak boleh ya. Bakalan, harus, terus hal-hal yang sifatnya adalah mengintimidasi dia, itu juga nggak boleh. Kalimat sederhananya adalah kamu itu cinta banget sama aku, kamu itu nggak bisa lepas hidup dari aku, dan satu hari pun jika nggak ada aku, kamu susah sekali untuk bisa melakukan aktivitas. Segala sesuatunya kamu itu berada di perintahku. Sebut namanya dia di foto tersebut. Afirmasikan hal-hal positif. Walaupun kamu tahu mungkin sahabat kebahagiaan merasa cinta kamu digantungkan. Cinta kamu merasa banyak sekali penekanan dari diri dia. Dia gak pernah nurut kamu. Kamu utarakan aja tentang kemauan kamu di situ. Dan kata-kata yang dari sahabat kebahagiaan yang bayangkan kepada dia, ini harus benar-benar fokus ya. Kalau misalkan tujuan kamu apa nih sama dia, tujuannya adalah ingin dia itu ngikutin kamu, ya fokus kepada hal itu, bahwa apapun yang kamu utarakan kepada dia tujuannya adalah agar si doi ini mengikuti apa mau kamu, apa keinginan kamu di situ. Afirmasikan hal itu ya, dan katakan dengan percaya diri, tetap tenang, bahagia, dan dia bakalan nurut sama sahabat kebahagiaan di sini ya. Jadi kita harus yakin loh ketika kita ngomong mengafirmasi terhadap foto tersebut, dan bayangkanlah bahwa sahabat kebahagiaan tuh lagi ngomong sama dia, visualisasikan dia hadir di situ. Kalau misalkan kita sudah menggunakan menggunakan fotonya dia, kita usahakan visualisasikan tanpa menggunakan tanpa menggunakan foto. Bayangkan ya sahabat kebahagiaan, kamu tuh lagi duduk dan pikiran kalian tuh fokus, tenang, tetap bahagia. Datangkan dia di dalam pikiran kamu dan visualisasikan kalau dia itu berada di depan kamu. Lalu sahabat kebahagiaan, afirmasikan segala bentuk keinginan kamu. Kamu itu gak bisa hidup tanpa aku. Kamu itu mencintai aku. Kamu itu merindukan aku. Sebut namanya dia. Kamu itu akan merasakan bosan ketika gak ada aku di sampingmu. Tanpa aku, kamu gak bisa ngapa-ngapain.
Aku adalah orang terkasihmu, aku adalah orang yang kamu rindukan dan kamu inginkan. Aku adalah kebutuhan cintamu. Dan kamu terjerat dalam kuasaku untuk menguasai cinta kamu. Kamu akan mengikuti segala bentuk kemauanku. Afirmasikan hal itu dan bayangkan juga orang tersebut ini mengangguk ketika sahabat kebahagiaan mengafirmasikan hal tersebut. Mungkin ini konyol ya, sebagian orang akan menganggap gila, tapi kita bisa menggunakan kekuatan energi tersebut. Karena apa ya sahabat kebahagiaan? Ketika kita meminta permohonan law of attraction di sini, kita sebenarnya memancarkan sebuah pancaran energi ke semesta. Dan ketika itulah semesta akan merekam apapun yang kita utarakan di situ. Jadi kunci utama ketika kita menggunakan kekuatan law of attraction di sini adalah yakin bahwa apapun yang kamu sampaikan di sini adalah bentuk perwujudan nyata ya, sahabat kebahagiaan. Ini biasa Kevin terapkan ya, ketika Kevin di waktu muda dulu. Kevin itu sebenarnya masih muda. Ketika waktu masih SMA, ketika masih ibarat kata itu masih lagi aura mudanya itu lagi keluar banget ya. Itu mengafirmasikan dari foto. Dan entah kenapa itu memang benar, dan Kevin akan share ke kalian semua, dan bahkan ini bisa Kevin terapkan sampai dengan saat ini. Ketika merindukan si doi yang lagi jauh, Kevin tarik menggunakan law of attraction, akhirnya dia menghubungi duluan. Oke. Dan hal-hal yang sahabat kebahagiaan afirmasikan dari kalimat-kalimat itu, ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu. Dan ketika itulah semesta akan merekam. Semesta akan memancarkan energi kamu ke orang tersebut. Tapi kita nggak tahu ya, invest dari semesta nggak tahu kapan akan memancarkan pesan kamu. Intinya kamu harus yakin dulu agar semesta ini bisa menyampaikan pesan dari kamu ke dia. Oke, lakukan hal ini berulang-ulang ya. Jadi sahabat kebahagiaan bisa melakukan metode ini berulang kali. Nggak boleh hanya satu kali saja. Mungkin nanti kalian bisa praktekkan ya, dan percayalah bahwa hukum the law of attraction ini bisa memancarkan sebuah energi. Intinya satu, kalau kamu nggak percaya, kamu nggak yakin, hal ini tidak akan bisa terpancarkan ke semesta. Karena afirmasi yang kita sampaikan ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan pikiran bawah sadar itu mudah sekali direkam oleh semesta ya, sahabat kebahagiaan. Keajaiban ini akan selalu hadir. Ini adalah sebuah keajaiban dari law of attraction ya. Ketika kita yakin, kita nggak tahu, dan kita nggak usah tahu bagaimana caranya itu terjadi. Dan biarkan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi ini mengerjakan itu semua. Dan jangan lupa sematkan sebuah doa, dan yakinlah bahwa kamu sangat meyakinkan tentang kekuatan ini. Sumber dari diri dan pikiran kamu, ini adalah hal utama, pokok utamanya. Ini adalah sumber dari diri. Nggak perlu pakai media dukun, pelet, habis-habisin duit, gunakan dengan kekuatan diri sendiri, terutama dari pikiran kamu. Dan semakin sahabat kebahagiaan yakin dari pikiran kamu, keajaiban ini akan segera sahabat kebahagiaan dapatkan ya. Dan sahabat kebahagiaan, kita terhubung dengan seseorang karena orang tersebut adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan di situ, dan mintalah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dirinya dialah adalah orang yang benar-benar kamu butuhkan. Afirmasikan itu semua dan kembalikan kepada Tuhan. Tarik energinya dia dari pikiran kamu. Setelah itu sahabat kebahagiaan bisa mengucapkan, setelah melakukan sesi ini, memvisualisasikan dia, ucapkanlah syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memanifestasikan hal ini kepada kita semua ya. Jadi sahabat kebahagiaan, jika kamu yakin tentang kekuatan energi, pancaran energi, terutama frekuensi kamu terhadap frekuensinya dia, ini bisa kita terapkan loh. Apapun yang kamu inginkan, termasuk bukan hanya keinginan untuk seseorang tersebut. Kamu bisa menginginkan sesuatu, menginginkan baju atau handphone baru, ini bisa kalian menggunakan kekuatan law of attraction. Kalau kamu yakin. Karena apa? Hukum tarik-menarik itu sebenarnya memang ada, dan sangat ada. Secara hukum fisika itu memang ada, terutama dari pikiran kita. Karena pikiran kita ini sebenarnya terpancar kepada energi semesta loh. Lalu, kapan sih waktu yang baik kita gunakan ketika kita menggunakan law of attraction ini?
Yang paling bagus ya buat sahabat kebahagiaan ketika kita melakukan kekuatan ini, istilahnya adalah memelet seseorang dengan media foto menggunakan kekuatan law of attraction atau hukum tarik menarik. Ini paling bagus tuh malam hari saat sahabat kebahagiaan tuh lagi ngantuk-ngantuknya, lagi mau tidur. Ini bisa kalian terapkan. Atau juga saat pagi hari ketika kalian bangun tidur ya. Kuncinya satu, percaya, yakin, dan doa. Gunakan afirmasi positif di situ ya. Nggak boleh ada afirmasi negatif loh, apalagi menjatuhkan diri sendiri atau mental diri sendiri. Intinya pede, yakin. Nah, banyak sekali gangguan-gangguan ketika kita itu memvisualisasikan seseorang untuk bisa ketarik sama kita. Gangguannya itu banyak, yaitu tentang fokusnya kita. Nah, fokusnya kita tuh terkadang terganggu kalau misalnya kita lagi fokus nih sama orang tersebut. Tujuannya apa? Misalkan hari ini tuh tujuannya agar dia tuh ngikutin perintah sahabat kebahagiaan, agar dia itu buka blokirannya, agar dia tuh mau mengikuti apa yang kamu hendaki di situ. Tapi ketika tujuan kamu satu di situ, lagi visualisasi, ini bakalan ada gangguan. Tahu-tahu kamu memikirkan ini, tahu-tahu kamu memikirkan itu, dan ini akan membuat fokus kalian hambar dan semesta itu susah ngerekamnya. Makanya butuh foto biar kamu fokus. Misalkan nih, kamu lagi tujuannya ke Kevin di sini. Tiba-tiba pikiran kamu berubah ketika memvisualisasikan, nanti berubah lagi ke A, misalkan nih ke Doni atau misalkan ke Albert. Nah, ini kamu harus fokus kepada satu orang saja dulu di situ. Sebenarnya konsep visualisasi itu kayak kita tuh lagi menggambarkan sesuatu dalam keadaan ya. Dalam keadaan, dan bayangkan hal itu benar-benar terjadi di depan mata kamu. Ketika memvisualisasikan, hadirkan dia dan bayangkan kalau dia tuh mengangguk, mengikuti perintah kamu. Lalu contoh visualisasi yang sederhana, bukan hanya kepada satu sosok saja ya, atau orang. Kita bisa misalkan sahabat kebahagiaan tuh pengen baju. Ya coba kalian ya, kalau misalkan fokus kalian enggak hambar di situ. Bayangkan misalkan Kevin tuh pengen banget baju warna merah. Mereknya adalah A. Ukurannya adalah L. Dan bayangkan hal itu sedetail mungkin, termasuk mengafirmasikan orang tersebut. Kamu harus tahu sosoknya dia, mukanya dia, wajahnya, posisinya dia, cara bicaranya dia, pergerakannya dia. Bayangkan itu semua termasuk sedetail-detailnya. Atau mungkin juga panggil nama dia bersama nama orang tuanya ya, bapak ya, bin siapa atau binti siapa, atau mungkin juga tanggal bulan lahirnya dia berapa, sedetail mungkin agar pesan kita itu bisa tersampaikan ke semesta. Dan saat itu juga semesta itu akan menyampaikan kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan merasakan bahwa dia merindukan kamu dan dia benar-benar ketarik sama kamu. Lalu ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebuah kesalahan ketika sahabat kebahagiaan memvisualisasikan. Nah, sebagai contoh ya, kamu itu nggak fokus. Kalau misalkan kita mengafirmasi ke orang nih, namanya adalah Kevin di sini. Tapi kemudian sahabat kebahagiaan keganggu karena aduh aku kok lupa mematikan HP. Aduh, kompor aku udah mati belum ya? Aduh, aku belum mematikan lampu depan atau lampu belakang. Nah makanya kalian tuh benar-benar harus fokus kepada satu tujuan. Kalau misalkan pikiran kalian gak fokus, ulangin lagi dari awal. Harus ulangi lagi dari awal ya. Kalau misalkan lagi membayangkan, lagi mengafirmasi, tapi tiba-tiba pikiran kamu tuh kebagi kemana-mana, ulangin lagi dari awal. Dilatih, nggak boleh hanya satu kali, berulang-ulang kali lagi. Daripada sahabat kebahagiaan tuh galau mikirin dia bagaimana caranya buang buat duit kalian buat ke dukun-dukun atau ke orang pelet-pelet, nanti malah justru kamu nggak ngerasa kurang yakin di situ. Nah, afirmasi the law of attraction ini bisa kita gunakan agar kita itu semakin percaya diri terhadap diri kita. Mindset positif kunci utama dari law of attraction. Apapun yang kita pikirkan, hal positif pasti itu akan terjadi. Kalau kita pikirannya negatif, hal negatif itu akan terjadi juga pada diri kita. Dan ini mungkin beberapa metode yang mungkin orang awam yang tidak percaya dengan kekuatan ini pasti akan bilang, ih gila, ih aneh, ih kayak orang stres. Udah biarkanlah mereka-mereka yang tidak satu frekuensi. Tapi kalau sahabat kebahagiaan yakin banget dengan kekuatan the law of attraction ini bisa kalian terapkan ya. Oke. Dan sahabat kebahagiaan juga kalau sering gagal, kalian bisa mengulangi setiap hari dan seringlah berlatih.
Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika visualisasi itu adalah gagal fokus. Jadi nggak harus dipaksa, tapi kamu bisa melakukan kapan hari. Ulangin terus, berlatih biar fokus kamu itu ada di situ. Yang penting adalah santai, kalian relax, nggak ada tekanan pikiran, nggak boleh ada tekanan batin, harus bahagia dulu. Kalau nggak bahagia, habis manggil sama orang, jangan melakukan afirmasi ini untuk memelet seseorang dengan kekuatan law of attraction. Kenapa Kevin menyebutnya memelet? Memelet kan ibarat kata itu menggunakan kekuatan ya, dan kekuatannya ini kita gunakan oleh kekuatan pikiran kita sendiri. Dan kekuatan ini adalah kekuatan yang ditimbulkan dari kekuatan pikiran alfa dan beta kita. Nah, tentunya sahabat kebahagiaan harus bisa menentukan impian kamu. Jangan berpindah-pindah. Misalkan impian kamu agar dia nurut sama kamu, agar dia itu mau buka blokiran kamu. Jangan berpindah-pindah, harus satu tujuan saja. Nggak boleh bercabang-cabang. Dan yang terpenting adalah sahabat kebahagiaan ini spesifikasikan visualisasi keinginan kamu sedetail mungkin. Orangnya siapa, namanya siapa, tanggal, bulan lahir, dan harus ada fotonya, harus ada gambarnya. Minimal gambar fotonya itu adalah 1 minggu foto terbarunya. Dan untuk sahabat kebahagiaan di sini, lakukan visualisasi ini sesering mungkin ya, yaitu pada waktu saat baru bangun tidur, dan saat mau tidur, dan saat lagi ngantuk-ngantuknya, kalian lagi ngantuk banget nih, kalian bisa terapkan ini. Kenapa pas ngantuk? Karena ketika kita lagi ngantuk ya sahabat kebahagiaan, sebenarnya ya gerbang pikiran bawah sadar kita itu lagi terbuka. Ketika gerbang pikiran bawah sadar kita terbuka, kita gunakan afirmasi ini. Agar apa? Agar semesta itu merekam segala sesuatu yang kita inginkan di situ. Harus selalu dalam keadaan bahagia ya. Ciptakan juga positive vibe di lingkungan kamu. Lingkungan senyaman mungkin, misalkan posisi spray kamu, aroma kamar kamu menggunakan mungkin aromaterapi, hal-hal yang membuat kamu nyaman di situ gunakan ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan biasa menggunakan lagu-lagu yang mungkin sifatnya adalah relax, nggak masalah. Ada lagu-lagu meditasi atau suara-suara meditasi, gunakan aja itu biar kalian itu ngerasakan sebuah kenyamanan. Dan jangan pernah melakukan saat keadaan sahabat kebahagiaan itu lagi sedih. Karena apa? Vibrasinya nggak akan bagus. Harus bahagia dulu ya. Dan sebelum melakukan ini, berdoa dulu sebelum memulai. Dan setelah mengakhiri visualisasi ini, katakan Alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dan tersenyumlah penuh percaya diri, dan kemudian optimis. Cukup sederhana ya sahabat kebahagiaan, tapi harus dipraktekkan gak cuma sekali, harus beberapa kali kalian harus lakukan ini. Ini sebenarnya untuk mengobati dari luka penolakan diri ya, terutama untuk sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan sering mengalami penolakan diri, sering disakiti, merasa dirinya tidak mau sama dia tidak mau sama kamu, atau mungkin juga kamu ngerasa tidak dicintai oleh sosoknya, kalian bisa afirmasikan ke hal ini ya. Ibarat kata terbaliknya, kamu yang disakiti, kamu balikan kepada dia. Misalkan dia yang tidak mencintai, kamu balikan bahwa dia adalah yang mencintai aku. Oke, afirmasi positif itu harus sering kalian utarakan, terutama dari foto tersebut. Dan setelah itu tersenyum penuh dengan optimis. Gak boleh sedih, gak boleh galau-galau lagi. Maka niscaya insya Allah dengan kekuatan ini kalian bisa menggunakannya kapanpun saja. Waktu yang terbaik adalah ketika kalian lagi ngantuk mau tidur, karena gerbang pikiran bawah sadar kamu itu lagi terbuka. Ketika gerbang pikiran bawah sadar kamu lagi kebuka, nah semesta itu akan merekam segala sesuatunya yang berkaitan dari afirmasi kamu di sini. Oke, apa bisa dipraktekkan? Kalau misalkan bisa, malam ini kalian praktekkan ya setelah nonton tayangan YouTube-nya Kevin. Lalu kalian komen di kolom komentar bagaimana proses kalian, apakah merasakan hal yang berbeda atau tidak. Kalau misalkan ada yang ngerasain hal yang berbeda, komen di kolom komentar ya. Ini adalah sebagian ilmu yang Kevin dapatkan dari pengalaman, karena sejatinya kita sebenarnya nggak perlu menggunakan kekuatan-kekuatan aneh dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan kekuatan diri kita. Yang penting kita yakin, kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu adalah salah satu zat
Tuhan yang hanya bisa menghadirkan kebahagiaan, hanya yang menghadirkan tentang apa yang kita inginkan, itu hanya dengan kekuatan Tuhan dan kekuatan kepercayaan kita terhadap apa yang kita pikirkan di sini. Nggak ada istilah black magic, dukun, atau istilahnya itu kita menggunakan kodam-kodam. Nggak usah, kita bisa menggunakan dengan kekuatan ini semua. Intinya satu, kalian yakin. Kalau nggak percaya, nggak akan bisa. Ya, keyakinan dan kepercayaan itu utama. Oke, mungkin seperti itu aja terkait sharing beberapa ilmu. Kalau misalkan ada hal yang lain yang ingin Kevin sampaikan, juga nanti akan Kevin sampaikan di tema video Scary Tarot. Dan hal ini juga sering Kevin dapatkan ya, banyak sekali klien yang mengeluh tentang dirinya dia kurang bahagia, kapan sih dia balas chatku, kenapa tidak dicintai. Kita sebenarnya bisa menggunakan kekuatan ini, law of attraction. Kalian coba, tapi kuncinya satu, kalian nggak boleh melakukan zina. Oke, nggak boleh melakukan zina ketika kalian ngejalin law of attraction ini ya. Kalau kalian sudah ada niatan karma jelek, karma buruk di situ, entah zina, entah selingkuh atau lain sebagainya, ini bisa dipastikan semesta itu akan mencatat sebagai karma buruk kamu. Walaupun ini terwujud, tapi karma buruk akan dicatat ya. Oke, jadi harus berhati-hati kita menggunakan kemampuan ini. Siapa yang bisa melakukan ini? Semuanya bisa, selagi kalian yakin dan percaya diri. Law of attraction bisa kita terapkan agar kita selalu berpikir positif. Oke, kayaknya gitu aja ya. Kevin mau minum dulu. Dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya agar Kevin semakin bersemangat sehingga bisa semangat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat terutama ke dalam ranah kehidupan kalian, terutama ranah cinta ya. Kalau ada tema misteri-misteri yang bagus akan Kevin share, ini boleh nanti Kevin share juga di Scary Tarot. Jadi Scary Tarot di list playlistnya Kevin di situ itu banyak hal-hal yang berkaitan dari supranatural atau ilmu-ilmu lain yang mungkin jarang kita dapatkan ya. Gratis di sini, gratis. Jadi kalian saling mensupport dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu aja untuk pembahasannya, dan Kevin tunggu kalian di pembahasan-pembahasan selanjutnya atau berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.